Bayangkan sebuah senja di kota suci Madinah. Langit perlahan berubah jingga keemasan. Udara mulai sejuk setelah seharian panas gurun menyelimuti kota. Di pelataran luas Masjid Nabawi, jutaan manusia duduk bersila, berjajar rapi tanpa sekat, tanpa kursi, tanpa perbedaan. Mereka menunggu satu suara yang sama, azan maghrib. Pemandangan ini bukan terjadi sekali dalam setahun. Selama bulan Ramadan, setiap hari lebih dari 1,2 juta porsi buka puasa disiapkan di kompleks masjid ini. Angka yang bukan hanya besar, tetapi hampir sulit dicerna oleh logika. Jika dibayangkan, 1,2 juta orang duduk bersama dalam satu kawasan suci, menyantap makanan yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Inilah yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai buka puasa terbesar di dunia. Namun yang menjadikannya luar biasa, bukan hanya jumlahnya. Ada getaran spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat ribuan sufra mulai digelar, saat kurma ditata rapi di atas taplak panjang, saat roti gandum dan yogurt dibagikan dengan senyum tulus, semuanya terasa seperti potongan sejarah yang hidup kembali. Di tempat inilah, Nabi Muhammad pernah berjalan, berdoa, dan membimbing umatnya. Dan hari ini, jutaan muslim dari berbagai negara berkumpul di lokasi yang sama, menghidupkan sunnah berbuka dengan kurma dan air. Video ini akan membawa Anda menyelami suasana tersebut, bukan hanya melihat kemegahannya, tetapi merasakan maknanya. Karena di balik jutaan porsi makanan itu, tersimpan kisah tentang kebersamaan, sedekah, dan kesetaraan yang mungkin tak akan Anda temukan di tempat lain di dunia. Menjelang waktu maghrib di Masjid Nabawi, suasana perlahan berubah menjadi lebih teratur dan penuh kesiapan. Ribuan petugas kebersihan, relawan, serta koordinator lapangan sudah bersiaga sejak jauh sebelum azan berkumandang. Mereka bekerja dalam sistem yang sangat rapi dan terstruktur, seolah setiap gerakan sudah terlatih selama bertahun-tahun. Sufra, taplak plastik panjang khas tradisi berbuka di Timur Tengah, mulai dibentangkan memanjang di atas lantai marmer masjid. Proses ini dilakukan serempak dalam waktu yang relatif singkat. Gulungan sufra yang besar di bawah, dibuka, lalu dirapikan hingga lurus tanpa lipatan. Setiap baris memiliki jarak yang terukur agar jamaah bisa duduk nyaman tanpa berdesakan. Area bagian dalam masjid umumnya dipersiapkan untuk makanan ringan seperti kurma, roti, dan minuman. Sementara pelataran luar yang luas dimanfaatkan untuk distribusi makanan berat dalam jumlah besar. Ribuan kotak nasi disusun rapi dalam barisan panjang, siap dibagikan tepat waktu. Koordinasi mereka luar biasa, tidak terdengar teriakan atau kepanikan, hanya isyarat singkat dan gerakan cepat yang penuh tanggung jawab. Setiap orang memahami tugasnya, ada yang menggelar sufra, ada yang menata makanan, ada pula yang memastikan jalur pejalan kaki tetap terbuka dan tertib. Yang menakjubkan, semua persiapan untuk jutaan porsi ini bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Dari lantai kosong menjadi hamparan hidangan yang siap disantap. Sebuah bukti bahwa di balik kehangatan buka puasa terbesar ini, ada sistem logistik yang disiplin, profesional, dan dijalankan dengan niat ibadah. Menu berbuka di Masjid Nabawi memang tidak mewah, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Saat azan maghrib hampir berkumandang, setiap sufra sudah tertata rapi dengan hidangan pembuka yang sama. Kurma rutab yang lembut dan manis, kadang juga kurma ajwa yang dikenal sebagai salah satu kurma istimewa dari Madinah. Kurma inilah yang pertama kali disantap, mengikuti sunnah Rasulullah. Di sampingnya tersedia roti gandum hangat yang teksturnya lembut dan mengenyangkan. Ada pula yogurt segar yang membantu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa di bawah cuaca yang bisa sangat panas. Untuk minuman, tersaji kopi Arab atau gawa dengan aroma khas rempah yang menenangkan. Rasanya ringan, tidak terlalu pahit, tetapi cukup untuk menghangatkan tubuh. Bagi yang ingin hidangan lebih berat, tersedia nasi khas Timur Tengah seperti nasi bukhori, nasi mandi, dan nasi kapsah. Nasi-nasi ini dimasak dengan rempah pilihan, disajikan bersama potongan besar daging kambing atau ayam yang empuk dan berbumbu meresap. Meski disiapkan dalam jumlah jutaan porsi, kualitas dan cita rasanya tetap terjaga. Semua makanan ini dibagikan gratis. Sebagian besar berasal dari wakaf keluarga-keluarga lama di Madinah, serta sumbangan para dermawan dari berbagai penjuru dunia. Sederhana secara tampilan, tetapi syarat makna dan keberkahan. Ada satu momen yang sering membuat para jamaah terharu ketika berbuka di Masjid Nabawi, tepatnya di kota Madinah. Bukan hanya soal makanan yang tersaji,
tetapi tentang siapa yang melayani. Menjelang azan maghrib, para pemuda Madinah sudah bersiap di sepanjang sufra. Dengan wajah ramah dan penuh semangat, mereka mengajak para tamu untuk duduk bersama. Tafaddal, tafaddal, ucap mereka, mempersilahkan dengan penuh hormat. Bahkan tak jarang terlihat mereka seolah berebut untuk mengajak musafir asing duduk di tempat yang sudah mereka siapkan. Yang mereka perebutkan bukanlah makanan, melainkan kesempatan untuk melayani. Bagi mereka, memberi makan orang yang berpuasa adalah kemuliaan. Ada kebanggaan tersendiri ketika bisa menuangkan kopi Arab hangat ke gelas tamu, menyodorkan kurma, atau memastikan roti dan yogurt tersedia cukup di depan setiap orang. Mereka berdiri, sementara tamu duduk. Mereka mengutamakan orang lain sebelum diri sendiri. Menariknya, tak ada sekat sosial di antara mereka yang duduk di atas sufra. Seorang pengusaha bisa duduk di samping pekerja kasar. Seorang pejabat bisa sejajar dengan musafir yang datang hanya dengan tas kecil di punggungnya. Semua menyatu dalam satu barisan, menanti azan dengan hati yang sama-sama berharap ampunan. Di momen itulah, terasa bahwa pelayanan bukan sekadar tugas, melainkan wujud cinta pada sesama dan pada ibadah itu sendiri. Ketika azan maghrib berkumandang di Masjid Nabawi, suasana yang sebelumnya penuh aktivitas mendadak berubah menjadi hening yang khusyuk. Jutaan tangan terangkat hampir bersamaan, bibir-bibir bergetar melafalkan doa berbuka. Ada yang menangis pelan, ada yang memejamkan mata lebih lama, seakan tak ingin kehilangan momen sakral itu. Butir kurma pertama menyentuh lidah. Air dingin mengalir melewati tenggorokan yang seharian menahan haus di bawah langit panas Madinah. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada keributan. Yang terdengar hanya desah syukur dan percakapan lembut antar jamaah dari berbagai bahasa. Namun, keajaiban sesungguhnya justru terjadi setelahnya. Begitu makanan selesai disantap, ribuan petugas dan relawan bergerak cepat dengan koordinasi luar biasa. Dalam waktu sekitar 15 menit saja, seluruh sufra digulung rapi, sisa makanan dikumpulkan, gelas-gelas dibersihkan, area yang sebelumnya dipenuhi jutaan orang kembali bersih berkilau. Tak ada sampah berserakan, tak ada kekacauan. Semua berjalan tertib dan efisien seolah sudah terlatih selama bertahun-tahun. Dan tepat saat iqomah sholat maghrib dikumandangkan, pelataran dan bagian dalam masjid telah kembali seperti sedia kala, siap dipenuhi saf-saf sholat yang lurus dan rapat. Inilah harmoni antara ibadah, kedisiplinan dan pelayanan. Sebuah pemandangan yang bukan hanya memukau mata, tetapi juga menggugah hati. Namun yang paling membekas dari pengalaman berbuka di Masjid Nabawi bukanlah jumlah porsinya yang mencapai jutaan setiap hari, melainkan makna yang tersembunyi di balik setiap sufra yang terbentang. Di atas taplak plastik panjang itu, batas-batas dunia seakan runtuh. Tidak ada kursi khusus, tidak ada meja eksklusif, tidak ada tanda pengenal jabatan. Seorang pengusaha bisa duduk berdampingan dengan buruh, seorang pejabat sejajar dengan musafir asing yang datang dengan bekal seadanya. Semua menyatu dalam satu barisan, menanti azan maghrib dengan doa masing-masing. Inilah pelajaran tentang kesetaraan yang nyata, bukan sekedar teori. Ketika kurma dibagikan, semua tangan menerima bagian yang sama. Ketika kopi Arab dituangkan, semua gelas terisi tanpa memandang latar belakang. Suasana ini seakan membawa ingatan pada masa Rasulullah, ketika kesederhanaan menjadi kemuliaan dan kebersamaan menjadi kekuatan umat. Di kota suci Madinah, berbuka puasa bukan hanya ritual membatalkan lapar dan haus. Ia adalah momen spiritual yang menyentuh sisi terdalam jiwa. Duduk bersama jutaan muslim dari berbagai bangsa membuat kita sadar bahwa kita hanyalah satu bagian kecil dari umat yang besar. Dan mungkin disitulah letak keistimewaannya. Buka puasa di Masjid Nabawi mengajarkan bahwa kemewahan sejati bukan pada hidangan, melainkan pada rasa persaudaraan dan keimanan yang tumbuh di antara suapan pertama dan doa yang terangkat ke langit. Berbuka puasa di Masjid Nabawi di kota suci Madinah bukan sekadar tentang jutaan porsi makanan yang dibagikan setiap hari selama Ramadan. Ia bukan hanya soal kurma, roti hangat, atau nasi mandi dengan potongan daging yang melimpah. Lebih dari itu,
Ini adalah gambaran nyata tentang indahnya persaudaraan dalam Islam. Tentang bagaimana orang kaya dan miskin duduk sejajar. Tentang bagaimana sedekah mengalir tanpa pamrih dari para dermawan. Tentang bagaimana jutaan orang bisa tertib, disiplin, dan saling menghormati dalam satu waktu yang sama. Di atas satu sufra, kita belajar bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta, tetapi dari ketakwaan dan keikhlasan. Dan mungkin itulah yang membuat suasana berbuka di Masjid Nabawi terasa begitu menggetarkan hati, seolah membawa kita lebih dekat pada nilai-nilai Islam yang murni dan sederhana. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau suatu hari Allah memberi kesempatan berbuka puasa di Masjid Nabawi, apa doa pertama yang ingin Anda panjatkan? Tulis di kolom komentar, saya ingin membaca dan ikut mengaminkannya. Dan jika Anda merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang juga merindukan suasana Ramadan di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menjadi tamunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.